Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah majelis taklim Masjid Jami'al Muhajirin yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Lagi dan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada diri kita nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu tinggi, nikmat yang begitu agung, yaitu nikmat hidayah, taufik serta inayah. Diberikannya kita petunjuk, diberikannya kita kekuatan, diberikannya kita pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk datang ke dalam majelis taklim, majelis ilmu. Semoga langkah kaki ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala setiap jejak langkah yang terbekas dari sendal-sendal ataupun sepatu-sepatu ibu-ibu sekalian ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah bahwasanya sendal itu, kaki itu, sepatu itu pernah berjalan di atas kami, bumi-buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dilangkahkan ke dalam majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga mereka semua, baik pepohonan yang dilewati, baik bebatuan yang dilewati, matahari yang menyinari, udara yang menerpa, semua menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya ibu-ibu sekalian pernah berada di jalan Allah fi sabilillah dalam rangka menuntut ilmu. Man kharaja li talibil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuju majelis ilmu, untuk menuntut satu ilmu, maka mereka berada di jalan Allah, termasuk orang-orang yang sedang berjuang fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa istiqomahkan kita untuk bisa terus hadir dalam majelis-majelis taklim, duduk dalam majelis-majelis ilmu, menimba ilmu-ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lepas mari sama-sama kita haturkan untuk junjungan kita, suri tauladan dan panutan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan
kekasih Allah, orang yang menjadi pilihan Allah, dijadikan kemuliaannya diletakkan bersama dengan tersebarnya agama, tersebarnya Islam ke seluruh negeri, ke seluruh penjuru dunia. Berkat perjuangan, tetes darah, keringat, bahkan cucuran air mata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hari ini kita bisa merasakan indah dan nikmatnya iman, indah dan nikmatnya Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetap teguhkan langkah kita untuk bisa menapaktilasi kehidupan beliau, tetap istiqomah di jalan sunnah beliau, sehingga kita kelak menjadi hamba-hamba Allah dan juga diakui sebagai umat baginda Rasulullah SAW yang berhak mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala di majelis yang mulia, itu majelis taklim, untuk membahas mengenai masalah ilmu agamanya Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu luas. Namun dalam kesempatan kali ini kita ingin kembali mengulas mengenai ilmu yang khususnya menjelaskan tentang tata cara dalam membaca Al-Quran yang baik dan benar, atau yang disebut dengan ilmu tajwid. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah masuk di hukum nun mati dan tanwin, ya. Hukum nun mati dan tanwin. Ibu-ibu bisa lihat kalau di di ini dibilang buku, bukan karena belum selesai. Dibilang fotokopian, ya fotokopian. Ya, di materi yang ibu pegang itu bisa ibu lihat di halaman 9, Bu. Ya, bisa ibu lihat di halaman 9. Hukum nun mati ataupun tanwin. Sebenarnya ini sudah kemarin ya. Sudah kemarin kita kita bahas sedikit banyak tentang mengenai masalah nun mati ataupun tanwin. Baik, sedikit mengulas pelajaran yang lalu, nun mati dan tanwin. Nun mati disebut juga dengan nun sakinah. Disebut juga nun sakinah ataupun nun yang tidak berharokat, nun yang sepi dari harokat. Artinya dia tidak berharokat fathah, kasrah ataupun dhammah. Kalau tanda sukun itu tandanya ada yang menggunakan tanda petik, atau ada juga yang menggunakan kadang dengan tanda bulat, ya. Nah, itu namanya nun yang mati ataupun nun sukun. Kalau tanwin sendiri, kemarin sudah, tanwin itu secara gampangannya adalah bunyi nun mati, ya, yang jelas ataupun terlihat nampak dalam ucapan tapi tidak dalam tulisan, ya. Nampak dalam ucapan tapi tidak nampak dalam tulisan. Ini tanwin. Kalau untuk alamatnya, tandanya itu dengan fathatain, garis 2 ataupun garis 2 di atas, garis 2 di bawah, ataupun dhammatain, dhammah yang 2. Dhammah 2 di atasnya itu. Dhammatain, ya. Ada sedikit perbedaan antara nun mati dan tanwin dan juga banyak kesamaannya. Dan kesamaannya nun mati ini dengan tanwin adalah sama dalam hal bunyinya.
Karena tanwin juga merupakan bunyi nun mati. An, in, un, ya, ban, bin, bun, man, min, mun, sama. Kalau saya hanya ucapkan seperti ini, ya kan, saya ucapkan sekedar ucapan, kira-kira ketika saya tanya, saya mengucapkan man, yang saya baca ini tanwin atau nun mati? Man, tanwin apa nun mati, Bu? Hah? Nun mati? Salah, tanwin. Saya baca man, nun mati atau tanwin? Man, nun mati atau tanwin? Tanwin. Salah, nun mati. Jadi kalau misalkan hanya sekedar bacaan, sekedar ucapan, kita nggak akan bisa membedakan mana nun mati ataupun tanwin. Karena bunyinya sama-sama bunyi nun mati. Itu maksud saya. Jadi ketika dalam ucapan antara tanwin dengan nun mati nggak bisa dibedakan, sama. Ini sebabnya kenapa hukumnya nun mati dengan tanwin sama. Karena kita bicara mengenai masalah membaca Al-Quran, ya. Kita berbicara mengenai bacaan Al-Quran. Kalau dari segi tulisan nggak bisa dibohongin. Walaupun saya tadi nggak niat berbohong, Bu. Saya nggak berbohong tadi. Karena ketika saya mengucapkan man, kalau ibu-ibu jawab nun mati, saya akan jawab tanwin. Gitu. Tapi kalau bicara mengenai masalah tulisan nggak bisa dibedakan, bisa dibedakan. Ya, ini man, ini juga man. Cuman ini mannya pakai tanwin, ini mannya pakai nun mati. Kalau saya dari segi tulisan baru bisa kelihatan. Tapi kalau dari bacaan nggak kelihatan bedanya. Sama-sama bunyi nun mati, ya. Nah, hanya ada beberapa perbedaan juga ternyata. Di antara kesamaan yang benar-benar mencolok dari segi bacaan, tetapi ada juga beberapa perbedaan, ya. Ada beberapa perbedaan mengenai masalah nun mati atau tanwin. Dari pengertian di situ juga sebenarnya sudah kelihatan, Bu, pengertian yang ada di situ. Ya kan? Sedangkan yang dimaksud dengan tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir isim. Itu ada kurang sedikit, Ibu, mohon maaf. Sebenarnya bunyi nun mati. Ya. Bunyi nun mati yang bertempat di akhir isim atau kata benda yang terlihat apabila dibaca wasol. Wasol itu sambung dengan kata lain, disambung, ya. Dan hilang ketika ditulis. Ini juga salah lagi nih. Salah lagi. Mohon maaf, Bu. Dan hilang ketika diwakafkan. Maksudnya diwakafkan itu diberhentikan. Ya, kita baca berhenti. Contohnya, itu udah ada contohnya di bawah. Sami'un alim. Ibu, sami'un alimun. Ya. Lafaz yang pertama sami'un, ya. Lafaz yang pertama sami'un itu kalau dibacanya sambung dengan alim, maka bacanya sami'un, Bu, ya. Bacanya sami'un. Beda sama alimun. Lafaz yang kedua. Lafaz yang kedua itu karena kita mau berhenti, maka bacanya sami'un alim. Bu. Bacanya sami'un alimun apa sami'un alim? Wallahu sami'un alim. Gitu, Bu, ya. Sepakat, Bu, ya. Nah, itu menandakan apa?
menandakan tanwin itu kalau dia dibacanya nyambung dengan kalimat setelahnya, maka tanwinnya kelihatan. Tanwinnya kelihatan. Tapi kalau tanwin itu kita mau baca di akhir, diwakofkan, itu maksudnya diwakofkan dari berhenti, maka tanwinnya tidak ada ataupun hilang. Itu tanwin. Ya, tanwin seperti itu. Sedikit tambahan mengenai masalah tanwin. Itu kalau tanwinnya menggunakan dhammatain ataupun kasrotain. Dhammatain atau kasrotain. Kalau fathatain beda lagi. Fathatain beda lagi. Itu contohnya yang di bawahnya Sami'un Alim. Salaman taman. Bu ya. Kalau fathatain, kalau dia di akhir, ini kita bicara tanwin dalam keadaan akhir diwakafkan, Bu ya. Kalau dalam keadaan disambung sepakat semuanya tanwinnya dibaca jelas. Tetapi kalau di akhir harusnya tanwin tadi hilang. Ya Bu, hilang. Kayak tragedinya Alim tadi itu hilang. Tapi kalau untuk yang fathatain ini tidak hilang. Tidak hilang, tetapi dia diganti. Diganti dengan apa? Diganti dengan fathah yang dibaca panjang 2 harokat. Berarti apa? Diganti dengan mat, ya Bu ya. Dalam katanya diganti dengan mat. Makanya itu kalau kita baca salamatan ma, bukan taman, Bu. Tamma. Ya, bacanya salam atau innallaha kana sami'an alima, bacanya alima. Kalau tadi sami'un alim. Kalau innallaha kana sami'an alima. Ini bedanya. Ada sedikit perbedaan untuk tanwin. Kalau fathatain dia diganti menjadi huruf mat. Makanya nanti ini konteks ini penggantian tanwin fathatain khususnya diganti menjadi huruf mat, maka dalam hukum mat ahkamul mudud maka ini dinamakan mat iwad. Mat iwad itu ganti, diganti, ditukar. Tadinya fathatain ditukar jadi huruf mat saja. Seperti itu. Itu salah satu perbedaannya. Kalau nun sukun dia mau di tengah, mau di akhir, mau saat berhenti, mau saat diam, atau mau saat dilanjutin, tetap dibaca. Bu, kalau nun mati, kalau dia ini di tengah-tengah kata, itu tetap dibaca. Mau di akhir kata juga tetap dibaca nun matinya, ya kan? Contohnya apa? Dalam surat Al-Fatihah itu an'amta 'alaihim, ya.
an'amta 'alaihim. Itu contoh yang di tengah-tengah yang dibaca sambung. Atau kalau misalkan waqilaman, ini kalau kelanjutannya kan ada waqilaman roq. Ini man ini kalau nun matinya di terakhir tuh tetap dia dibaca man. Beda sama apa namanya? Man yang ini. Ya. Kalau man yang ini dia di akhir, misalkan apa? Nih. Ajron azima, kalau yang ini nggak dibaca aziman, sama-sama man. Ya kan, ini artinya kalau nun mati dia mau di tengah, mau di akhir, mau dibaca terus atau mau diwakaf, diberhenti, disaktah, itu tetap dibaca kalau nun mati. Ya. Nah, sampai sini bisa dipahami Bu ya. Jadi kita sebelum masuk ke hukumnya kenalan dulu sama yang mau dihukumin ini. Sama nun mati dan tanwinnya kenal dulu, baru kita bisa mulai menggali hukumnya. Nah, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum nun mati atau tanwin maksudnya adalah ketika nun mati ataupun tanwin ini bertemu dengan salah satu dari huruf hijaiyah. Yang kemarin berapa Bu? Kita pakai 28 aja Bu ya, biar enak pembagiannya. Yang 28 Bu, maka nanti akan terbagi dari 28 huruf itu akan terbagi cara baca ataupun hukum-hukumnya. Terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 4. Itu bisa Ibu lihat di bawahnya. Ketika nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf hijaiyah mempunyai dampak hukum tersendiri dalam bacaannya. Ada yang dibaca terang, jelas, namanya izhar. Ada yang dimasukkan, itu namanya idgham. Ada yang menukar ataupun dirubah, namanya iqlab. Ada yang dibaca tapi samar, nggak jelas, nggak juga hilang, namanya ikhfa. Sudah ditulis di situ Ibu. Dari dampak tersebut maka bila nun mati atau tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah mempunyai 4 hukum: izhar, idgham, iqlab, kemudian ikhfa. Ini secara garis besar hukum nun mati ataupun tanwin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu Bu? Sebelum masuk ke hukumnya. Sudah? Nggak ada yang ditanyakan Bu ya? Baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita lanjut kepada penjelasan secara rinci dari masing-masing hukum itu. Yang pertama hukumnya adalah izhar. Izhar. Izhar secara bahasa itu artinya jelas, terang, ya, jelas secara bahasa. Tapi kalau menurut istilah itu ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnatin, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya, dari makharijul hurufnya tanpa disertai dengan dengung. Ya. Jadi pengertian itu menjelaskan agar cara membaca nun mati atau tanwin
ketika bertemu dengan huruf-huruf izhar bacaannya jelas, nggak pakai dengung. Walaupun memang dengung itu adalah merupakan sifat dari nun mati ataupun tanwin itu sendiri, sifat dasarnya. Tapi ketika nun mati ataupun tanwin ketemu dengan huruf-huruf izhar, maka dia tidak dibaca dengung, hanya jelas saja. Harus dijelaskan bunyi n-nya itu dijelaskan, an, in, un-nya itu harus dibaca jelas, gitu. Jadi poinnya hukum nun mati dan tanwin, kita nih bicara mengenai masalah cara baca nun mati dan tanwinnya saja. Cara baca nun mati ataupun tanwinnya saja. Nah, berarti untuk mengetahui izhar, kapan nun mati ataupun tanwin ini dibaca izhar, kita harus tahu huruf-huruf apa yang akan memberikan dampak bacaan izhar kepada nun mati ataupun tanwin. Ternyata hurufnya ini hanya 6 saja, Bu. Hurufnya hanya 6. Hurufnya hanya 6, yaitu apa saja? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya, Bu. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. 6. Sudah ditulis juga di situ. Sudah ditulis juga. 6 hurufnya, Bu. Nah, ke-6 huruf izhar ini semuanya makharijul hurufnya itu di tenggorokan. Kalau dalam nanti pembahasan mengenai masalah tempat-tempat keluarnya huruf atau makhraj, salah satunya adalah tenggorokan, diisi dengan 6 huruf. Itu 6 huruf itu ya 6 huruf izhar itu. Makanya huruf-huruf yang 6 ini disebut ataupun dikenal juga dengan huruf halqi. Huruf halqi. Halqi itu artinya tenggorokan. Halqi itu artinya tenggorokan. Huruf-huruf ini dikenal dengan huruf halqi sebab mereka keluar ataupun mereka makhrajnya itu dari tenggorokan semuanya. Ini juga yang menjadikan nama izhar dalam hukum nun mati atau tanwin ada yang menyebutkan sebagai izhar halqi. Izhar halqi sebabnya bacaan jelas yang terletak karena yang terjadi karena bertemu dengan huruf-huruf halqi. Ya, izhar halqi. Nah, untuk contoh-contohnya ibu-ibu bisa lihat langsung di tabelnya. Gak perlu saya tulis lagi, Bu, ya. Di papan tulis ibu bisa lihat langsung di tabelnya. Insya Allah lengkap itu, mulai dari contoh yang nun mati bertemu dengan hamzah, ada yang tanwin bertemu dengan hamzah, nun mati bertemu dengan ha, itu ada. Ibu-ibu bisa cek. Baik, kita lihat dulu pertama di contoh yang nomor 1, Bu, ya. Yan auna. Kebaca, Bu, ya, itu ya. Yan auna. Mohon maaf ini kalau terlalu kecil tulisannya. Terus nggak digede. Mohon maaf kalau tulisannya kecil, Bu, ya. Kalau kurang jelas mohon maaf. Tapi jelas, Bu, ya. Bisa kebaca ya? Bisa ya. Alhamdulillah. Baik, contoh yang pertama tertulis di situ adalah yan auna. Jadi kolomnya itu ada kolom tertulis, ada kolom yang dibaca. Kenapa demikian? Karena nanti kalau untuk nun mati mungkin nggak ada efeknya.
karena sama, yang tertulis dengan yang terbaca sama kalau untuk contoh nun mati. Tapi ibu coba lihat di contoh yang nomor kedua, itu contoh untuk tanwin. Itu akan terlihat cara baca dan yang tertulis. Kalau nomor 2 nih, kullun amana, tertulis di situ dengan menggunakan tanwin di huruf lam. Tanwinnya domatain Bu ya. Kullun amana. Nah, dibacanya itu kolom yang tengahnya. Gitu kalau bacanya. Kullun amana. Jadi seolah-olah memang kalau kita membaca dengan tanwin seolah-olah kayak kita membaca dengan adanya huruf nun mati. Nah, jadi yang dimaksud di sini izhar itu bacanya lun ataupun yan. Itu benar-benar bunyi n itunya Bu, n-nya itu benar-benar jelas Bu. Benar-benar harus jelas. Yan auna kullun, atau contoh yang berikutnya yan hauna qaumin had. Itu setiap huruf contohnya 2. Yang pertama bertemu dengan nun, yang kedua bertemu dengan tanwin. Di kolom ketiga ada keterangan sebabnya, ya, sebab nun mati bertemu dengan hamzah, sebab domatain bertemu dengan hamzah, sebab nun mati bertemu dengan ha, sebabnya tasrotain bertemu dengan ha, dan seterusnya. Jadi untuk yang izhar itu ada 12 contoh. Jelas Bu ya? Ada yang ditanyakan Bu mengenai masalah izhar? Ada yang ditanyakan mengenai masalah izhar? Enggak ada Ibu? Izhar didahulukan karena memang paling mudah, ya, paling mudah untuk dipahami. Kita hanya perlu membaca nun ataupun tanwin sesuai dengan makhorijul hurufnya, tanpa perlu ada tambahan dan perubahan dalam pembacaan nun mati dan tanwin, maka itu sudah menunaikan hak daripada bacaan izhar. Lanjut Bu. Apa sudah? Lanjut Bu. Saya minum dulu Bu. Baik, kita lanjutkan dengan yang kedua Bu ya. Yang kedua bacaan idgham. Idgham ini pengertiannya kalau secara bahasa artinya idkhalus syai' fi syai', memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Seperti halnya misalkan kita punya uang, kita masukkan ke dalam kantung, maka otomatis uang ini tidak terlihat, ya, tidak terlihat. Artinya sifatnya idgham ini adalah hilang. Secara tidak langsung, ketika nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham, maka nun mati dan tanwinnya akan hilang. Nun mati dan tanwinnya akan hilang. Hilang di sini dalam artian dari segi bacaannya. Dia tidak akan terbaca sebagaimana bunyi nun mati. Sebagaimana halnya izhar nun matinya dibacanya jelas,
tapi kalau dalam idgham nun matinya tidak terlihat, tidak kelihatan. Nah, secara istilah idgham itu adalah pertemuannya huruf yang mati dengan huruf yang hidup. Huruf yang mati maksudnya huruf sukun, Bu. Dalam artian di sini huruf sukun di sini adalah nun mati itu dengan huruf yang hidup. Huruf yang hidup ini huruf yang berharokat. Yang dimaksud huruf yang hidup di sini dalam pengertian idgham adalah huruf-huruf idgham. Huruf-huruf idgham yang nanti akan menyebabkan nun mati yang tadi ada di belakangnya dibaca hilang, tidak dibaca, tidak tampak maksudnya. Sehingga kedua huruf itu menjadi satu huruf yang ditasydid. Nun mati bertemu dengan huruf idgham. Ya kan? Dua huruf. Maka ketika bertemu keduanya, dua huruf ini seolah-olah menjadi satu huruf yang ditasydid. Mana itu satu huruf yang ditasydid? Satu huruf yang ditasydid adalah huruf idghamnya. Kalau nun matinya ini kan dia dimasukkan ke dalam huruf idghamnya. Maka nanti yang seolah-olah bertasydid itu adalah huruf idghamnya. Huruf idghamnya. Contohnya, kalau nggak dikasih contoh langsung nanti bingung. Walaupun ada di belakangnya situ. Man yakulu. Masih. Ya. Baik. Idgham tadi pertama adalah secara bahasa idkhalu syai' fi syai', memasukkan satu huruf kepada huruf yang lain sehingga huruf yang dimasukkan itu tidak terlihat lagi. Kita garis bawahi di sini sifatnya idgham adalah hilang, ya. Menghilangkan. Kemudian yang berikutnya dalam istilah idgham itu adalah pertemuan dua huruf. Ini dua huruf, yang satu sukun, mati, yang satu berharokat, hidup. Ya, ini, yang satu mati, yang satu hidup. Kemudian menjadikan dua huruf yang bertemu tadi seolah-olah menjadi satu huruf yang bertasydid. Seolah-olah menjadi satu huruf yang bertasydid. Maka yang bertasydid tadi saya bilang adalah huruf ya-nya. Ya, ini. Makanya ini dalam konteks ini karena ya ini adalah bagian dari huruf huruf idgham. Maka ketika nun mati bertemu dengan ya, nun mati tidak lagi kelihatan. Tidak lagi kelihatan. Dalam bacaan yang terlihat adalah bacaan ya yang dalam keadaan tasydid. Gimana cara baca ya bertasydid, Bu? May yakulu, ya. May yakulu. Kalau kita baca ya yang bertasydid itu kayak kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang bertasydid. Cuman bedanya di sini karena idghamnya adalah idgham bi gunnah, jadi kita masih menyertakan dengungnya sehingga bacanya may yaqulu, itu ya, may yaqulu. Dalam contohnya sebenarnya sudah dikasih lihat itu cara bacanya may yaqulu seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud tadi definisi tadi seperti itu. Definisi tadi seperti itu. Idgham definisinya seperti itu. Hanya sekarang kita tinggal mengetahui huruf-huruf apakah yang akan menyebabkan nun mati ataupun tanwin dibaca idgham. Sudah ada juga di situ hurufnya ada 6. Hurufnya ada 6 terkumpul dalam satu kalimat yarmiluna. Yarmiluna berarti ya, ro, mim, lam,
waw, dan nun. Ya Bu ya. Ada 6 hurufnya. Ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Nah, itu huruf-huruf idghamnya. Nah, nanti dari 6 huruf ini, ini akan terbagi menjadi 2 bagian. Ada 2 bagian lagi idghamnya. Yang satu idghamnya bi gunnah, yang satu idghamnya bila gunnah. Gunnah itu artinya dengung, suara sengau yang keluar dari hidung, itu namanya gunnah. Kayak kita misalkan lagi pilek, suaranya mindeng, nah itu suara sengau. Suara gunnah ya kayak begitu Bu. Suara gunnah kayak begitu, kayak orang lagi pilek mindeng-mindeng, gitu. Nah, pembagiannya ada 2. Untuk idgham bi gunnah ada 4 huruf. Ya, nun, mim, dan waw. Sisanya yang 2, lam dan ro, ini adalah idgham bila gunnah. Itu dia tadi yang tadi saya bilang Bu. Cara bacanya kalau idgham yang bi gunnah kayak kita baca huruf itu bertasydid mai, tetapi ada dengungnya, mai gitu. Ada dengungnya. Jadi ada bunyi kadar panjang 2 harokat. Mayyaqulu, ditahan dulu 2 harokat. Ya, ditahan dulu 2 harokat. Nah, pembagian yang berikutnya kan tidak dengung. Tidak dengung. Yang bertemu dengan lam dan ro ini tidak dengung. Jadi kalau dalam dalam pembahasan masalah idgham ini ada yang idgham sempurna, ada yang idgham tidak sempurna. Nah, idgham bi gunnah ini termasuk idgham yang tidak sempurna. Artinya apa? Walaupun dia seharusnya nunnya hilang dalam segi bacaan, tetapi masih ada yang tersisa, Bu. Yang tersisa apa? Yang tersisa sifat nunnya. Sifat nunnya. Apa sifat nun? Gunnah. Sifat nunnya gunnah. Masih kelihatan ada bekas-bekas sifat nunnya, yaitu gunnah itu sendiri. Nun ini kan sifatnya gunnah. Nun mim itu sifatnya gunnah. Walaupun sudah diidghamkan, tetapi dia tidak sempurna idghamnya karena masih sisa gunnahnya, masih sisa sifatnya. Kalau saya ibaratkan gini Bu, saya ini lagi pakai baju putih, ya, saya lagi pakai baju putih. Kalau tadi saya ininya kan pakai idgham itu dengan cara kita masukkan uang ke kantong ya. Kalau saya masukkan uang 100.000 ke kantong saya yang bajunya putih, kemudian baju ini tipis Bu, maka bentuk uangnya hilang Bu ya, nggak kelihatan, tapi masih ada kelihatan merah-merahnya, ya kan, masih ada terawang-terawang yang merah-merahnya, sehingga orang bisa nebak yang ada di kantong saya uang 100.000. Kalau yang tampak ini biru berarti 50.000. Nah, beda halnya kalau ketika saya pakai baju yang gelap, baju coklat misalkan, saya masukkan uang 100.000 di kantong, maka tidak akan terlihat, benar-benar hilang. Permisalan ini adalah permisalan antara idgham bi gunnah dengan bila gunnah. Gampangannya seperti itu. Yang ketika saya pakai baju putih masih merawang uangnya, itu idghamnya idgham bi gunnah. Walaupun tidak kelihatan duitnya, tetapi masih kelihatan samar-samar sifat duitnya warna merah. Kalau ketika saya pakai baju coklat, itu adalah gambaran dari idgham bila gunnah, yang benar-benar bentuk, wujud, bahkan sifat dari uang yang tadi saya masukkan tidak kelihatan sama sekali.
Cukup Bu? Apalagi? Sudah jam 3 Bu. Cukup Bu? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi sebagian dari keterangan untuk hukum-hukum tentang mengenai masalah nun mati ataupun tanwin. Ya, karena keterbatasan waktu juga. Jadi nanti kita lanjutkan lagi di bulan depan Bu ya. Insyaallah di bulan depan. Selasa kan ininya, bacanya. Kalau Jumat minggu keduanya baru teorinya. Di Selasa. Iya, berarti hari Selasa Bu. Hari Selasa. Ya udah. Hari Selasa. Iya, tuh hari Selasa ada yang nggak bisa ngikut katanya. Iya. Nanti untuk teorinya secara tematik seperti ini, insya Allah tetap hari Jumat ya di minggu kedua. Tapi hari Selasa tetap nanti kita akan bahas sedikit banyak tentang hukum-hukum tajwid yang lebih luas lagi. Sekalian praktek, kalau Selasa sekalian praktek Bu. Ibu-ibu yang masih belum tahu Bu, kalau hari Selasa di sini setiap hari Selasa kita ada ngaji juga. Hampir sama dengan sekarang, tetapi kalau sekarang kan lebih banyak teori. Bahkan semuanya teori, prakteknya cuma contoh-contoh saja. Kalau hari Selasa kita lebih banyak bacanya. Teorinya sedikit-sedikit saya masukkan, ya kan, untuk langsung dipraktekkan pada saat ayat-ayat itu dibaca. Ya. Jadi ibu-ibu yang belum ikut selama ini boleh nanti hari Selasa hadir kembali di sini, sama waktunya habis zuhur jam 1 sampai jam 3 atau setengah 3 kurang lebih lah, seperti itu. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi sudah kita sama-sama bahas sedikit banyak tentang ilmu tajwid, khususnya dalam hukum nun mati ataupun tanwin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman sehingga kita bisa terapkan dan kita bisa amalkan dalam praktek harian kita membaca Al-Qur'an. Ya, praktek harian kita membaca Al-Qur'an. Artinya yang penting adalah bagaimana mempraktekkan teori tajwid yang sudah sama-sama kita ketahui dalam praktek harian kita baca Al-Qur'an. Jadi kalau ibu-ibu belajar teori tajwid tapi hari-hari nggak baca Al-Qur'an, sama aja. Jadi syaratnya ibu-ibu nih belajar ilmu tajwid teorinya setiap Jumat kedua di Masjid Jamil Muhajirin, syaratnya ibu harus baca Quran setiap hari. Ya, sebenarnya bukan syarat di ngajinya, tetapi itu sudah tanpa disyaratkan pun sebenarnya kita sebagai seorang muslim senantiasa setiap hari harus ada baca Al-Qur'an. Kalau kita nih Bu baca satu hari Bu 24 jam itu, kita baca satu hari satu halaman saja. Satu hari satu halaman. Satu halaman itu satu kaca gini Bu. Kalau dalam Al-Qur'an yang cetakan Arab itu satu halaman cuma 15 baris. Kalau nggak kuat sekali duduk takut kesemutan, ibu bisa nyicil. Ya kan, bisa nyicil. Sehari sholat 5 waktu. Ya, berarti 5 waktu. 15 dibagi 5. 3 baris. Sekali duduk 3 baris, Bu. 3 baris satu halaman. Itu ibu-ibu kalau prakteknya jalan setiap hari satu halaman satu kaca, ya itu 1 juz cuman 20 hari Bu. 1 juz 20 hari. Kalau 30 juz berarti berapa?
20 kali 30 berarti 600. Nggak nyampe 2 tahun hatam. Nggak nyampe 2 tahun hatam, Bu. Itu nggak nyampe 2 tahun hatam. Kalau mau ditambah lagi, 1 hari 1 lembar misalkan. Berarti 1 juz itu cuma 10 hari. Kalau 30 hari 1 bulan berarti 1 bulan 3 juz. 1 bulan 3 juz. Kalau 30 juz berarti setiap 10 bulan ibu hatam. Setiap 10 bulan ibu hatam. Caranya gitu, nggak langsung duduk. Kalau duduk kesemutan lah, kram lah, ya kan. Belum lagi matanya berbinar-binar, ya kan. Udah keleyengan, banyak alasannya. Tapi kalau caranya dipotong-potong, dibagi-bagi, ya, dibagi-bagi berapa kali duduk, nah itu insya Allah lebih enteng. Insya Allah Bu ya. Niatkan Bu ya. Jadi setelah belajar ilmu tajwidnya harus makin semangat lagi baca Al-Qur'annya. Biar nanti ketika baca Al-Qur'an ketemu, oh ini yang tadi dicontohkan sama Ustadz ini bacaan izhar. Oh ini bacaan idgham gitu. Kalau nggak dibaca Al-Qur'annya ya nggak ketemu Bu contohnya Bu. Disangkanya nanti saya ngarang-ngarang lagi ya kan. Ya, demikian Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik dan benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya karena kebodohan dan kelemahan saya, sama-sama sempurnanya majelis ini, mari sama-sama kita tunduk kepada majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua